Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menghadiri masjid kita untuk sholat subuh, dilanjutkan dengan iktikaf bersama, ngaji bersama, insyaallah melanjutkan bab sholat, yang mana pada kesempatan lalu kita telah membicarakan tentang tasyahud awal. Kita sudah membicarakan tentang tasyahud awal. Menurut jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah, yang kalau ketinggalan disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu hukumnya hanya sunnah saja. Dan nanti masalah duduk bagaimana caranya. Kalau mazhab Syafi'i atau yang sering kita pakai, kita duduknya iftirash di dalam semua duduk kecuali nanti duduk di tasyahud akhir menjelang salam. Sedangkan nanti mazhab Hanafi mengatakan iftirash bagi laki-laki, tawarruk bagi perempuan. Kalau Maliki mengatakan semuanya tawarruk dan lain sebagainya. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas detail-detail daripada tasyahud awal. Tak lupa salawat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali ke dalam pembahasan posisi tangan ketika seseorang tasyahud. Jadi monggo silakan bayangkan kembali kita sudah sampai posisi tasyahud. Jadi rakaat pertama, kemudian bangkit, rukuk sujud, rakaat pertama bangkit menuju rakaat kedua, kemudian dari rakaat kedua rukuk sujud lagi sampai kemudian tasyahud awal. Ini ceritanya baru sampai tasyahud awal. Pas tasyahud awal itu kemarin sudah kita bahas posisi duduknya iftirash. Iftirash itu berarti kaki dijadikan bantalan untuk duduk. Kita duduk di atas kaki kita, itu namanya iftirash, menjadikan kaki kita sebagai firash. Nah, pertanyaannya posisi tangan di mana? Oke. Pertama, tangan kiri kita dikatakan wal mustahabbu an yubsata asabi'u yadihi al-yusra 'ala fakhidhi. Tangan kirinya itu kemudian dibentangkan di atas pahanya. Ini di atas paha, bukan menggenggam dengkul. Nah, sebagian dari kita kalau duduk di dalam sholat itu yang dipegang dengkul, ya nggak apa-apa sih. Tapi sunnahnya itu adalah kemudian tidak pegang dengkul, tapi jari dengan dengkul itu sejajar. Nah, jadi ujung jari di ujung dengkul, tangan itu di paha. Itu yang lebih sunnah seperti itu. Sedangkan tangan kanan itu mengepal. Ini tasyahud awal Pak ya. Tangan kiri ya sebagaimana duduk di antara dua sujud begitu. Tangan kanan itu mengepal. Ya. Tetapi nanti tangannya kan, tangan jari dan jempol dan jari ini kan akan berisyarat. Nah, posisi tangannya seperti apa? Pertama, kecuali telunjuk. Jadi semuanya mengepal kecuali telunjuk. Oke. Dengan jempol di samping telunjuk. Jempol samping telunjuk, semoga kelihatan. Jempol di samping telunjuk, jadi gini. Ini berdasarkan satu hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW idza qa'ada fi tasyahhudi wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis-sababah.
jempol dan jari tengahnya membentuk lingkaran, dan tangan yang memberikan isyarat, jarinya itu memberikan isyarat. Hadisnya riwayat Baihaqi. Jadi paling tidak nanti ada 4 cara. 1 begini, 2 begini, 3 begini, 4 begini. Itu cara megang jempol atau megang apa? Pokoknya tangannya itu gimana? Yang kanan itu ada 4 cara. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini agak susah, saya tidak ada saya tidak menyiapkan untuk gambarnya, tapi semoga tergambar. Ya, tadi apalagi 1 ya, di ini paling awal, 2 tempelin ke sini, 3, 4. Itu 4 cara kita pegang telunjuk atau acung telunjuk itu. Oke, ini terkait dengan masalah acung. Masalah acung atau tangan kanannya itu caranya bagaimana? Dan ini hukumnya adalah sunnah saja. Yang berikutnya baru kita ngomongin masalah menggerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Digerakkan apa enggak? Kalau geraknya kemana? Berapa kali dan seterusnya. Nah, itu lain cerita lain. Oke. Kita sebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis riwayat Baihaqi, misalnya dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya disebutkan thumma rafa'a usbu'ahu fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan Rasulullah itu ketika tasyahud mengangkat dari mana itu? Disebutkan bahwasanya Rasulullah itu mengangkat telunjuknya atau apa namanya, telunjuknya, dan yuharrikuha, menggerakkannya. Menggerakkan itu gimana? Kanan kiri, atas bawah, muter, nah, tidak disebutkan menggerakkan itu apa maksudnya. Ini makanya kalau dikatakan begini itu sunnah Rasul, begini, apakah Rasul gerakannya begini? Kenapa kok nggak begini? Karena nanti ada yang mengatakan ke kanan ke kiri. Ya, menggerakkan di sini masih terlalu umum. Kemudian di dalam hadis lain riwayat Baihaqi juga dengan sanad yang sama-sama sahih juga dari Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi fa idza da'a la yuharrikuha. Rasulullah cuma mengisyaratkan pakai telunjuknya, artinya isyarat itu berarti ngacung, tetapi la yuharrikuha, tidak mentahrik, tidak menggerak-gerakkan. Artinya cuma isyarat sudah. Oke, ini ada 2 versi hadis terkait masalah menggerakkan jari. Maka bagaimana pendapat para ulama? Ya, paling penting itu kemudian ulama gimana? Karena bingung kita melihat hadis kok yang ini satu ini. Kalau mazhab Hanafi, maka disebutkan di dalam Raddul Muhtar karya Ibnu Aqil, annahu laisa lana siwa qaulaini. Di dalam pendapat mazhab Hanafi tidak ada perkataan atau pendapat kecuali 2 perkataan saja. Al-awwal wa huwa al-masyhur fil madhhab, yang masyhur adalah bastul asabi'i biduni isyarah, yaitu tangan kanan dilepas seperti tangan kiri tanpa ada isyarat. Bukan kepal tapi gini, dah. Kanan sama kiri sama. Biduni isyarat, tanpa ada isyarat sama sekali dengan telunjuk. Wa tsani bastul asabi'i ila hini syahadati fayaqidu indaha wa yarfa'u as-sababata inda an-nafi wa yad'uha inda al-itsbat. Yang kedua adalah menyebarkan atau tidak mengepalkan tangannya, tetapi kemudian dilebarkan seperti ini, ya. Ilahi tasyahud, ilahi syahadat, sampai kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kenapa kok tasyahud itu disebut tasyahud? Karena di dalamnya ada pernyataan asyhadu an la ilaha illallah. Maka tasyahud itu disebut tasyahud karena ada bacaan. Tangannya begini.
Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Wa yarfa'u sababata 'inda nafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallah udah tutup lagi, kemudian balik lagi. Wa yad'uha 'inda nafi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Cuma segitu doang udah selesai. Jadi kalau ada isyarat itu cuma la ilaha illallah. Cuma segitu saja. Itu Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, misalnya di dalam Syarhul Kabirnya Imam Ad-Dardir disebutkan wa nudiba tahrikuha ay as-sababati yaminan wa shimalan. Disunnahkan untuk menggerak-gerakkan telunjuk, sunnah. Menggerakkan ketika tasyahud telunjuk disunnahkan untuk digerakkan. Tapi mana? Yaminan wa shimalan. Ke kanan dan ke kiri. Pas tasyahud itu kemudian begini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Jadi kalau ada yang gerak-gerak kok kanan kiri, Maliki. Gitu. Daiman seterusnya fi jami'i tasyahudi, di dalam seluruh bacaan tasyahud. Wa amal yusra, adapun yang sebelah kiri, fayabsutuha maqrunatal asabi'i ala fakhri. Maka tangan kirinya ya begini biasa. Makrunah artinya tidak disebarkan tapi ditempelkan. Tangan kanan begini-begini kalau mazhab Maliki. Kemudian yang berikutnya mazhab Syafi'i bagaimana? Misalnya Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, wa yaqbidu min yumnahu al-khinsar wal binsar wa kadal usta fil afham. Kemudian tangan kanannya kelingking dengan jari manis itu dipegang. Wa kada al-usta fil adhar, begitu pula yang tengah menurut pendapat yang adhar. Ya, artinya tadi kan saya menyebutkan ada 4 itu Syafi'i semua yang benar ya Pak. Entah begini, pokoknya seperti itu. Wa yursilul musabbihah, dan telunjuk musabbih. Jadi ini disebut sababah, juga disebut musabbihah. Tapi para ulama ada yang mengatakan musababah itu untuk sabun. Ini kalau nanti bahasa Arab agak paham. Sabun itu artinya menghina, untuk nunjuk-nunjuk, untuk putih-putih orang. Tapi musabbihah adalah untuk kemudian alat bertasbih. Jadi nama ini jari sebagai musabbihah itu lebih terhormat, lebih halus dibandingkan dengan sababah. Itu dua-duanya bahasa Arab. Tapi kalau ini alat muting, kalau bahasa Jawa ya, muting itu ya gini-gini lah, orang kamu gitu lah gitu. Tapi kalau ini musabbihah itu untuk bertasbih. Wa yusilul musabbihah wa yarfa'uha inda qawlihi illallah wa la yuharrik. Tangannya adalah dari awal sampai akhir begini, dari awal sampai akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Makanya kalau kita kan rata-rata kalau yang tasyahudnya pas illallah naik, jadi itu Syafi'i secara DNA. Kerasa nggak kerasa, ngaku itu Syafi'i. Kalau yang asyhadu an la ilaha illallah pas illallah naik itu Syafi'i. Karena memang dalam hadisnya disebutkan yushiru wa tahrik, antara isyarah atau tahrik. Nah, tahriknya gimana, isyarahnya gimana, itu tidak disebutkan secara detail di dalam hadis. Kemudian itu kalau Syafi'i. Kalau Hambali beda lagi. Wa yushiru bisababatiha min ghairi tahrikin, dan memberikan isyarat dengan telunjuknya tanpa menggerak-gerakkan. Jadi Hambali juga tidak menggerakkan. Fi tasyahhudihi, di dalam tasyahudnya, wa du'aihi fi sholati wa ghairiha inda dzikrillah ta'ala tanbihan 'ala tauhid. Yushiru, kalau Hambali ngangkatnya begini sudah, tetapi ngangkatnya itu adalah ketika ada lafal Allah di dalam tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli. Jadi pas ada lafal Allah naik untuk menunjukkan isyarat bahwasanya dia itu adalah tauhid. Hanya Allah yang esa, yang tunggal, yang kemudian berhak untuk disembah. Udah gitu saja. Asyhadu. Jadi
Ya disebut gerak ya gerak, tapi temponya begitu. Nah, cuma para ulama mengatakan ini bukan gerak, ini isyarat saja. Kalau gerak itu yang kayak Maliki tadi, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, itu adalah pendapat dari empat mazhab tentang bagaimana jari ini kemudian bergerak di dalam tasyahud. Hanafi mirip cuma illallah, asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Kalau Maliki kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dan kalau mazhab Syafi'i itu asyhadu an la ilaha illallah naik juga terus sudah begitu. Kemudian kalau Hambali setiap ada lafaz Allah naik, kalau enggak turun naik turun naik turun begitu. Itu cara menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud menurut empat mazhab. Nah, pertanyaannya ada cara lain lagi kan? Kalau ada yang kemudian selain itu, maka itu bukan dari empat mazhab. Ya, apakah boleh? Ya tidak masalah. Tapi bukan empat mazhab gitu aja. Ya, artinya santai saja, nggak usah ngotot yang Syafi'i, nggak usah ngotot Syafi'i, yang Maliki nggak usah ngotot Syafi'i. Ya kalau mau pakai untuk diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Karena model kayak ini bukan ranah dakwah. Dakwah itu ngajak sholat jamaah ke masjid itu dakwah. Tapi kalau mengajak tasyahudnya begini-begini atau begitu-begitu, itu bukan dakwah. Karena dakwah bukan pada masalah-masalah yang khilafiyah. Dakwah itu pada ranah-ranah yang kemudian disepakati oleh ulama. Datang ke masjid untuk jamaah itu disepakati masyhur. Kan gitu ya. Kemudian apalagi sholat segala macam. Tapi kalau kunut subuh atau tidak, nggak bisa. Kita perlu dakwah imam itu pada sholat subuhnya masih pakai kunut, itu nggak ada. Nggak bisa dakwah kalau dalam masalah kunut subuh, nggak bisa. Nah gitu. Jadi ini ranah masalah khilafiyah ini tidak boleh menjadi ranah dakwah. Yang boleh menjadi ranah dakwah adalah ranah yang kemudian disepakati oleh ulama. Ya misalnya, ya sebenarnya di sini nggak pernah ada yang qobliyah subuh. Yuk kita dakwahkan supaya orang-orang pada qobliyah subuh. Ya meskipun hukumnya sunnah, tapi kan disepakati kesunahan. Nah gitu kurang lebih seperti itu. Oke, ini terkait dengan masalah tasyahud. Dan ternyata tidak selalu yang populer itu berasal dari empat mazhab. Tidak selalu yang populer itu berasal dari empat mazhab. Seperti kemudian ketika Allahu Akbar kok megang dada, itu ternyata bukan empat mazhab. Kemarin kita sampaikan ya, Maliki tidak megang, tidak sedekap. Hanafi dan Hambali di bawah pusar. Kalau Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Nah yang di atas dada malah bukan empat mazhab. Tapi boleh-boleh saja untuk melakukan hal itu. Toh ini juga hukumnya cuma sunnah. Dan memang Abi Al-Maliki Al-Makki itu mengatakan bahwasanya pokoknya tata cara sholat kok banyak versinya, maka itu tanda-tanda dia tidak wajib hukum. Bacaan tasyahud itu versinya dikit, satu atau dua saja boleh. Maka hukumnya wajib. Bacaan Al-Fatihah, Fatihah tidak boleh selain Fatihah. Maka rukun. Tapi doa iftitah banyak sekali. Dia berarti sunnah. Tanda-tanda tidak selalu ini, tapi tanda-tanda hukumnya adalah sunnah ketika versinya banyak. Berdiri hukumnya wajib, maka nanti berdiri. Masalah kemudian sedekapnya bagaimana? Oh berarti sedekap hukumnya sunnah gitu. Itu kemudian pernyataan dari beliau setelah mempelajari pokoknya kalau yang banyak versinya biasanya hukumnya sunnah. Oke. Kemudian yang berikutnya bacaan tasyahud. Ada bacaan afdol, ya, ada bacaan minimalis. Bacaan yang afdol adalah misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhuda kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an. Rasulullah itu ngajarin kami baca tasyahud sebagaimana ngajarin kita baca Quran. Artinya bacaannya berharfan-harfan, benar-benar per hurufnya itu harus benar. Karena nanti bacaan tasyahud akhir itu hukumnya hukum sama kayak Fatihah. Ketinggalan satu tasydid saja bermasalah. Ketinggalan satu harokat saja bermasalah. Tapi kalau tasbih-tasbih yang lain itu ibaratnya hukumnya sunnah saja. Oke. Apa bacaannya? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini hadis Muslim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakah, penghormatan yang penuh berkah, dan as-shalawat at-thayyibah, dan kemudian pujian yang baik itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka, salam kami alaika kepada engkau ayyuhan
kecil, assalamu alaika ya Nabi, ajak ngobrol gitu. Kalau assalamu alaihi, salam kepadanya. Dan itu kita nggak ngajak ngobrol, kita kan berarti ngobrol sama Allah. Ini ngajak ngobrolnya sama Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya walaupun nggak ya Rasulullah, tapi ayuhan Nabi gitu ya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Karena memang di dalam satu hadis dikatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi. Tidaklah ada seorang kemudian mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepada jasadku sampai aku menjawab salamnya dia. Jadi bagaimana kalau mengucapkan salam, sholawat kepada Rasulullah, ketahuilah Rasulullah jawab. Bayangin bagaimana disebut namanya di sama presiden saja mungkin bangga. Loh ini yang nyebut bukan siapa-siapa, bukan presiden, bukan yang lebih mulia dari semua orang mulia di muka bumi, Rasulullah SAW, kok jawab kita? Oh itu harus jadi satu hal. Ya. Jadi Rasulullah itu begitu luar biasanya. Beliau Rasul tidak hanya Rasul untuk bangsanya, untuk keluarganya, tapi juga Rasul untuk semua umat, bahkan yang kemudian beratus-ratus tahun hadir setelahnya. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang zaman dulu itu biasanya lokal, antara lokal dengan bangsa tertentu atau waktu tertentu atau daerah tertentu saja. Tapi kalau Nabi Muhammad itu Rasul untuk semuanya. Maka misalkan jenengan bukan siapa-siapa, bukan orang Arab, bukan keturunannya, lahirnya juga baru sekarang, nggak punya kontribusi untuk umat juga, itu jenengan kalau salah tetap dijawab sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Rasul yang berubah untuk semuanya. Ada dalam satu hadis dikatakan, inna hayati khairun lakum. Ya, dalam hadis yang lain dulu, itu Aisyah pernah suatu ketika datang kepada Rasulullah terus nanya dulu, ya Rasulullah ud'uli, ya Rasulullah doakanlah. Maka Rasul pun mendoakan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma a'lanat wa ma asrar. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, dosa-dosa yang kemudian dia sembunyikan ataupun dia a'lanat, dia nampakkan di hadapan Allah. Ampunilah dosa-dosa dia. Mendengarkan doa Rasulullah kepada Aisyah ini, Aisyah sampai selatikan. Saking senangnya itu sampai selatikan, dikatakan kepalanya itu sampai dijatuhkan di paha Rasulullah. Saking gini. Kan kayak anak kecil itu, kalau dia senang banget dikasih hadiah kan sampai selatikan, nempel-nempel tembok lah atau apa kan gitu ya. Nah, Aisyah itu saking senangnya sampai kepalanya dijatuhkan, malu, bingung mau menyikapinya, tapi saking senangnya gitu, pahanya jatuh ke kepalanya dijatuhkan ke paha Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya, ayah suruh doa, wahai Aisyah, doaku ini membahagiakan kamu apa enggak? Kira-kira bagaimana jawab? Bagaimana tidak? Gitu ya, bukan salah. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Gimana saya nggak bahagia? Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, innahu la du'ai li ummati 'inda kulli shalah. Itu tuh doa saya untuk seluruh umat saya di setiap sholat. Di situ bukan cuma buat aku saja sebagai istri gitu ya. Itu adalah doaku untuk seluruh umatku dalam sholatku. Artinya kita tuh sudah didoakan sama Rasulullah sejak sebelum di sholatnya. Artinya kita itu adalah orang yang sangat spesial di hadapan Rasulullah. Bahkan nanti dalam satu hadis Ibnu Hibban dikatakan, inna hayati khairun lakum. Pas aku hidup itu baik untuk kalian. Tuhadithuni wa uhadithu. Kalian bisa ngobrol sama aku bisa ngobrol sama kalian. Kalian punya masalah datang lagi. Tetapi wafati khairun lakum. Ketika nanti aku wafat itu pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, yang mana amalan kalian itu akan dinampakkan di hadapanku, kata Rasulullah. Fama wajadtu min khairin hamidullah. Kalau aku mendapati dari amalanku ada yang baik, aku mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah sangat mengapresiasi amalan baik. Wa ma wajadtuhu min syarrin, kalau aku menemukan ada amalan buruk dari kalian umatku ini, istaghfirullah,
wa inni adakhiluha yaumal qiyamah syafa'atan li ummati. Tapi saya akan pakai hak itu dulu sampai nanti. Sampai kapan? Sampai nanti besok hari kiamat aku akan gunakan hak saya itu untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat. Ini artinya beliau rela untuk tidak menggunakan doa. Saya yakin benar kalau dikasih satu permintaan yang pasti dijawab sama Allah. Terus aneh-aneh pokoknya mintanya. Tapi Rasulullah tidak memikirkan dirinya. Beliau akan menyimpan itu sampai besok hari kiamat dan berdoa kepada Allah untuk diberikan syafaat kepada seluruh umat. Fahiyana ilatun insyaallah man mata wa lam yusyrik. Maka setiap yang meninggal tidak mensekutukan Allah, dia akan dapat syafaat. Jadi betapa Rasulullah itu sayang sama kita semuanya, siapapun kita, apakah kita orang yang penuh maksiat apa enggak, pokoknya namanya cinta itu enggak syarat. Senang Rasulullah ya senang aja. Kalau dia tukang maksiat ya pokoknya senang Rasulullah ya senang saja. Iya tentu harusnya malu. Selalu cinta sama Rasulullah, maksiat itu kan menjadi kita semakin malu. Amal kita akan dinampakkan daripada Rasulullah. Tetapi kalaupun masih penuh maksiat diri kita ini bukan penghalang untuk kita kemudian bisa dekat sama Rasul. Pokoknya yakinlah kalau kita lagi mengucapin sholawat itu Rasulullah jamak. Ibaratnya kayak kenalin diri dia, Rasulullah saya ini umat engkau yang pokoknya nggak apa-apa gitu. Bukan siapa-siapa, bukan keturunan engkau, bukan siapa-siapa, tapi pokoknya saya sangat umatmu yang sangat kangen sama engkau, pengen banget dapat syafaat besok itu. Jadi kayak perasaan kalau saya lagi sholat itu Pak, saya merasa kayak sedang sholat sama Rasulullah untuk kemudian memperkenalkan diri gitu. Siapa tahu nih bayangan saya itu besok di hari kiamat lagi semua orang nyari Rasulullah gitu ya. Tiba-tiba Rasulullah itu sudah manggil-manggil, si Fulan, sini si Akil, ini kan kamu yang dulu katanya, ayo sini coba bayangin kita yang ketemu Rasulullah, kalau Rasul udah kenal kita itu kayak gimana sebenarnya. Nah itu bayangan saya, walaupun mungkin siapa ada apa segala macam, bodo amat gitu. Karena Rasul itu Rasul di semua umat, mau yang soleh, mau yang nggak terlalu soleh, mau yang nggak soleh, mau yang tukang maksiat, itu Rasul di semua umat. Nah ini Rasul, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nas di dalam teks hadis pakai assalamualaikum. Apakah kemudian kalau Rasulullah sudah tidak ada kemudian tidak bisa komunikasi dengan kita? Berarti assalamualaikum diganti seperti itu? Oh nggak bisa. Ini nas sudah seperti itu. Tetap assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, assalamualaikum, salam keselamatan bagi kami semuanya dan kepada seluruh hamba Allah yang kemudian soleh. Ini makanya anak soleh nggak usah doain bapaknya. Yang penting sholat itu sudah doain bapaknya gitu. Ini makanya saya sering otokritik. Banyak orang yang kemudian kalau habis bapaknya meninggal bikin tahlilan. Bagus apa enggak? Saya sepakat dengan tahlilan. Bagus dan masalah secara dari banyak sekali mendukung. Cuma sebagian orang merasa cukup di ruang ini setelah bapaknya meninggal itu adalah dengan bikin tahlilan. Itu sangat besar. Katakanlah nggak usah bikin tahlilan tapi anaknya semuanya rajin sholat 5 waktu, itu lebih dari cukup dibandingkan bikin tahlilan tapi nggak sholat. Ini sering kan? Jadi disebut birrul walidain adalah ketika bikin tahlilan 40 harian, 100 hari, setahun, setiap tahun begitu. Itu sudah dianggap saya sudah birrul walidain. Tapi dirinya sendiri malah nggak sholat, nggak ini. Percuma. Ya bukan percuma, tapi kayak ibaratnya tahlilan itu makein orang tua pakai dasi. Tapi nggak sholat itu kayak nggak pakai celana. Jadi pakai dasi tapi nggak pakai celana. Dia mendingan pakai celana nggak usah pakai dasi itu ibaratnya gitu. Saya menganalogikan seperti itu. Jadi monggo silakan bikin tahlilan tapi jangan lupa yang disebutkan di dalam hadis itu awalatun sholihun, anak yang soleh. Jadi kalau pas tahlilan pun jangan anaknya malah sibuk nyambut tamu, nggak ikut tahlilan. Padahal yang paling urgent nyampe, yang paling dipastikan nyampe itu adalah kesolehan anak, bukan kesolehan kiainya siapa, dengan kesolehan tetangganya siapa, itu tidak terlalu ngaruh disebutkan dalam hadis juga tidak. Yang paling ngaruh itu anak, kesolehan anak. Bahkan dalam hadis dikatakan memang awaladan tarokahu, awala dan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan itu menjadi amal yang akan terus mengalir. Tidak disebutkan doain apa nggak doain. Maka urgensi kita punya anak soleh itu sebagai tabungan besok kita di akhirat. Enggak usah doain pun nggak masalah. Ini dia soleh
yujzimu min dzalika khamsu kalimat. Di dalam tasyahud itu ada 5 kalimat yang harus dibaca. Wahya at-tahiyyatu lillah. Satu, at-tahiyyatu lillah. Ini minimalis Pak. Karena kalau mau komplit at-tahiyyatul barakatus shalawatul thayyibatu lillah. Tapi kalau mau minimalis at-tahiyyatu lillah. Kemudian salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, salamun alaina wa ala ibadillahis shalihin. Enggak terlalu beda juga. Yang beda cuma at-tahiyyatu lillahnya saja tadi. Yang beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, 5 hal itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Tahiyat kepada Allah. Terus salam kepada Rasulullah, salam kepada hamba-hamba Allah, kemudian tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 5 kalimat ini kalau sudah dibaca dalam tasyahud maka sah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalaupun kemudian dia tidak dibaca secara urut maka tetap sah. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Misalnya begitu sah. Beda dengan Fatihah. Fatihah tidak boleh membacanya ihdinas shiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ar-rahmanir rahim. Meskipun komplit judulnya dibaca enggak sah. Karena itu enggak akan nyambung maknanya. Bismillah Al-Fatihah itu diawali dengan pujian kepada Allah, baru intinya minta sama Allah. Kan kalau mau minta itu muji dulu baru minta. Adabnya kan begitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Kan gitu kalau doa kan. Habis itu baru sholawat, setelah sholawat kemudian baru minta kepada Allah. Bukan ujug-ujug minta. Itu etikanya kalau dalam berdoa. Al-Fatihah juga demikian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau tahiyat ini 5-5-nya itu 5 kalimat yang terpisah. Kalaupun dipisah-pisah, dibolak-balik itu maknanya tetap akan dapat. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh dibolak-balik. Cuma saya yakin nggak akan ada yang melakukan orang Indonesia, karena dia itu belum tentu ngerti maknanya, tapi apa? Jadi kalau dibolak-balik malah semakin pusing ya. Jadi udahlah bacanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Nggak usah kok dibolak-balik. Saya kasih yang lebih pendek, at-tahiyyatul lillah gitu saja. Itu sudah bingung. Karena hafalannya nggak begitu. Jadi ya semoga. Tapi intinya secara hukum boleh untuk disingkat, dan kalaupun dibolak-balik itu juga masih sah. Oke. Ada beberapa teknis yang kemudian ada sebagian hukum yang wajib, ada yang sunnah. Pertama, dia harus berbahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa yang lain. Ya, jadi bacaan sholat semuanya harus bahasa Arab, termasuk doa-doa dalam sholat harus berbahasa Arab. Maka doa dalam sujud wajib bahasa Arab, terutama yang dilafalkan. Tapi kalau yang tidak dilafalkan, aman dalam hati silakan untuk tidak bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya harus dilafalkan, tidak boleh cuma dibatin saja. Ini sudah saya sampaikan dalam masalah Al-Fatihah dan Takbiratul Ihram, bahwasanya seluruh bacaan sholat itu harus dilafalkan, tidak boleh cukup dibatin. Tidak sah kalau hanya dibatin. Kemudian yang berikutnya harus tepat huruf dan tasydidnya. Jadi harus tahsin juga di kayak Al-Fatihah. Meskipun kalau dalam tahiyat itu tidak ada tajwid. Tajwid itu hanya berlaku untuk baca Al-Quran saja. Di luar Al-Quran maka tidak ada tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana alim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka alim. Tapi kalau di luar Al-Quran enggak apa-apa. Dan enggak usah baca hadis gitu misalnya pakai tajwid itu malah lucu gitu. Atau mungkin ngomong bahasa Arab pakai tajwid. Antum apa kabar? Udah bisa pakai begitu-gitu. Antum aja udah gitu kan. Itu kurang, itu kan ikhfa harusnya kan. Repot banget. Nah, jadi harus tepat huruf dan tasydid. Di mana disebutkan untuk tasyahud yang sempurna itu ada 21 tasydid. Jangan sampai hilang. Kalau cuma 20 doang berarti hilang satu berarti nggak sah. Ya kalau tasyahud awal masih mending, hukumnya cuma sunnah. Kalau tasyahud yang kedua hukumnya wajib, itu masalah. Kemudian kalau pakai tasyahud yang minimalis maka tasydidnya itu ada 16. Jadi at-tahiyyah, meskipun
tasyahud awal. Ini sekali lagi ini masih tasyahud awal. Disunahkan untuk tasyahud awal menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak disunahkan di dalam tasyahud awal. Jadi apakah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tok situ berarti Hanafi. Tapi kalau mazhab jumhur Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, apakah sampai Allahumma shalli ala Muhammad saja atau wa ala ali Muhammad? Nah, ini nanti sholawat kepada keluarga Nabi itu ulama juga berbeda pendapat, tapi kebanyakan mengatakan tidak disunahkan di tasyahud awal. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad titik begitu. Karena berbeda. Kepada keluarga Nabi itu menjadi sunnah hukumnya, dan itu pun tidak wajib, hanya sunnah saja di tasyahud akhir. Oke. Kemudian yang berikutnya, hukumnya makruh lebih dari sholawat. Ketutupan. Qala ashabuna yukrahu an yazida fi tasyahhudil awal ala tasyahhudi al-alas. Oke, nah, saya coba baca. Yukrahu an yazida fi tasyahhudil awal ala lafzi tasyahhudi ala lafzi tasyahhudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali ila sananna. Dimakruhkan untuk di dalam tasyahud awal itu membaca lebih daripada tasyahud plus sholawat kepada Nabi plus kepada keluarga Nabi kalau pun kami mensunahkan. Jadi ada yang dalam mazhab Syafi'i pun ada yang mensunahkan, ada yang tidak mensunahkan bersolawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud awal. Kalaupun disunahkan, ya mentok sampai wa ala ali Muhammad titik, tidak kemudian sholawat Ibrahimiyah, tidak sampai ke sana. Idza fayukrahu an yad'u fihi aw yutawwilahu bi dzikrin akhar. Qala fa in fa'ala lam yabtul salatuhu wa lam yasjud lisahwi sawa'un tawwalahu 'amdan aw sahwa. Maka tidak disunahkan untuk di situ baca-baca doa sebagaimana tasyahud akhir. Di tasyahud akhir nanti bacaan doanya banyak. Zikir-zikir yang lain juga mau dipersilakan, gitu ya. Tapi kalau di tasyahud awal tidak disunahkan. Hukumnya makruh. Tapi kalau dia melakukan, ya sholatnya tetap sah. Ya tetap dalam sujud sahwi. Tapi hukumnya makruh untuk lebih daripada sholawat kepada Nabi atau sholawat kepada keluarga Nabi. Oke, pertanyaan berikutnya, boleh nggak kita kemudian bersholawat kepada selain Rasulullah? Misalnya si fulan sallallahu alaihi atau kalau kepada Rasulullah Ibrahim alaihi salam atau alaihi salatu wassalam, boleh nggak kita menyebutkan nama si fulan misalnya? Qala Imam Nawawi alaihi salatu wassalam, itu boleh tidak? Para ulama mengatakan bahwasanya sholawat dan salam itu hanya syiar untuk Rasulullah. Tapi boleh kepada selain Rasulullah jika dia hanya sebagai pengikut Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu boleh sholawat kepada keluarga Nabi ketika kita sudah bersolawat kepada Nabi. Wa ala man ittaba'ahu misalnya. Dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Itu boleh kita bersolawat kepada diri kita sendiri, boleh. Artinya semoga kita semuanya solawat kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Itu kan artinya kita bersolawat juga untuk kita sendiri. Itu boleh selama kemudian mengikuti Rasulullah. Tapi kalau dari awal semoga solawat dan salam untuk ulama fulan, oh tidak bisa. Itu syiar hanya untuk Rasulullah saja. Kalau salam itu hanya kepada pada Rasul sebelumnya saja. Walaupun sebagai ulama kalau kepada Sayyidina Ali itu alaihi salam itu banyak. Alaihi salam kepada Sayyidina Ali itu banyak. Termasuk salah satunya mungkin Asy-Syaukani dan seterusnya itu banyak. Karena kalau salam ini masih agak lebih ringan dibandingkan sholawat. Ya kan, assalamualaikum, assalamualaikum kan kepada siapapun saja. Tapi kalau sholawat ini memang syiar hanya untuk Rasul. Oke, ini terkait dengan masalah membaca sholawat kepada selain Rasulullah SAW. Oke. Kemudian, nah ini adalah rakaat yang kedua dengan tasyahud
sama, pokoknya mulai gerak, mulai baca takbir. Oke. Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika takbir intikal. Berbeda ketika rakaat pertama menuju kedua tidak disunahkan mengangkat tangan, tapi dari tasyahud kedua menuju rakaat ketiga disunahkan untuk angkat tangan. Pokoknya teorinya gampangnya gini. Takbir yang perpindahan yang tidak melibatkan sujud itu ngangkat tangan. Tapi kalau perpindahan yang melibatkan sujud, entah itu sebelum sujud atau setelah sujud, maka tidak disunahkan mengangkat tangan. Oke, takbiratul ihram angkat tangan karena bukan menuju sujud. Takbir menuju rukuk angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Karena menuju rukuk bukan menuju sujud. Kemudian dari rukuk ke i'tidal angkat tangan atau tidak? Angkat tangan karena tidak ada hubungannya dengan sujud. Dari i'tidal ke sujud angkat tangan atau tidak? Tidak, karena menuju sujud. Dari sujud ke duduk? Tidak juga, karena menuju dari sujud. Dari duduk ke sujud? Tidak juga. Dari sujud kemudian berdiri? Tidak angkat tangan. Tapi dari sujud ke duduk tasyahud angkat atau tidak? Tidak. Dari tasyahud ke berdiri angkat atau tidak? Angkat, karena tidak sebelum atau setelah sujud. Nah, jadi teorinya apa? Pokoknya gerakan yang tidak sebelum atau setelah sujud itu sunnah untuk angkat tangan. Oke. Kemudian disunahkan membaca ta'awudz lagi. Kemudian bacaannya adalah sir dan tidak membaca surah setelahnya. Ini tasyahud awal dan rakaat yang ketiga sampai menuju rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat juga nanti sama persis teknisnya dengan rakaat yang ketiga, cuma nanti ada tasyahud akhir dan hukum tasyahud akhir itu seperti apa? Ternyata tidak semua ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan bahwasanya tasyahud akhir hukumnya sunnah saja, sehingga sholat asalkan sujud terakhir udah beres, habis itu bangkit, habis itu cabut, selesai. Ada yang mengatakan demikian. Se-ekstrem itu ternyata sholat. Ringkas banget Pak kalau kita mau ngambil dari gampang-gampangnya itu. Oke, jadi itu khazanah pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan ya tentunya. Tapi khazanah pengetahuan ternyata ulama itu perbedaannya se-ekstrem itu. Nah kalau kita cuma masalah goyang-goyang jari aja nggak bisa tasawuf, nggak bisa kemudian saling toleransi, gimana masalah ada orang sholat nggak pakai tasawuf akhir juga banyak. Tapi itu pendapat ulama masalahnya, kan gitu. Nah, ini supaya kemudian kita tuh jauh lebih luas ilmunya tentang fikih, supaya lebih luas di dalam kemudian menanggapi fikih-fikih yang ada yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Semoga bisa dipahami dan semoga kita menjadi orang-orang yang ibadahnya makin berkualitas dengan bertambahnya ilmu-ilmu yang kita miliki. Bukan makin banyak ilmunya makin malas ibadahnya. Karena ada juga yang ternyata pada surat habis Al-Fatihah itu gak wajib loh. Ustaz, semenjak saya tahu itu, saya kalau sholat sendiri gak akan baca surat habis Fatihah. Itu masalah juga itu. Ya tapi gak apa-apa. Kalau melakukannya karena ilmu itu insya Allah jadi satu catatan juga. Kenapa kok tidak melakukan? Karena saya tahu sunnah. Kenapa kok kamu tidak melakukan yang sunnah? Saya tahu Allah itu maha baik. Saya melakukan yang wajib sudah Allah sudah rela untuk masukkan saya ke surga. Misalnya gitu. Oh, husnudnya tinggi sama Allah itu kan masuk orang yang dicintai Allah juga ya model begitu. Baik, Allah a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mohon jika ada satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi tadi yang sudah dijelaskan sehingga untuk sebagian orang barangkali semakin banyak semakin bingung mana yang dipraktekkan. Ada pendapat dulu saya masih belajar. Jadi kalau kita ingin melaksanakan
Syafi'i atau mazhab tertentu, artinya sudah bukan orang awam. Untuk kelas kita saat ini, untuk zaman kita, karena kalau kelas ulama bahkan sekelas mungkin Ibnu Hajar, Ar-Ramli, Khatib Syirkini, itu disebut mereka masih mukallid. Mujtahid itu berakhir di sampai Imam Nawawi. Imam Nawawi itu disebut sebagai mujtahid murajjih, dan itu pun internal mazhab saja. Begitu. Tapi bahkan sekelas ya apalagi kok Asy'ari segala macam udah mukallid itu, apalagi kita udah bukan namanya mukallid lagi, udah awam dah gitu. Mau sekelas Suyuti saja disebut masih mukallid. Oke. Taklid itu hukumnya wajib bagi yang bukan ulama yang kemudian tidak punya kafaah untuk melakukan ijtihad. Tetapi mazhabnya orang awam itu mazhab apa? Itu juga. Karena banyak ulama mengatakan begini, bahwasanya mazhabul awam itu bukan mazhab Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Hanbali, tapi mazhabul mufti. Mazhabnya muftinya. Artinya sangat mungkin mufti ini kemudian memberikan satu cara sholat yang di situ ada sebagian Syafi'i, ada sebagian Hanafi, Hanbali dan seterusnya. Maka siapa yang bertanggung jawab? Ya muftinya itu yang bertanggung jawab. Yang kemudian muftinya ini nanti melempar tanggung jawabnya kepada ulama-ulama atau gurunya ke atas lagi dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Kalau sudah sampai ke Rasulullah, mereka mana berani untuk tesnya gitu. Nah, yang tidak boleh kemudian pindah-pindah mazhab itu juga betul. Tidak boleh bagi kita seenak jidat pindah mazhab. Maksudnya pindah mazhab itu apa? Bukan kemudian di dalam seluruh kehidupan kita dari A sampai Z itu iltizam di mazhabin wahidin. Tetapi maksudnya adalah oke, kita dalam sholat ya kebanyakan Syafi'i, tapi khusus masalah ini saya tidak pakai Syafi'i. Monggo. Tapi nggak boleh kemudian dikit-dikit pindah tanpa ada alasan. Misalnya masalah batalnya wudhu saya selama ini Syafi'i. Artinya nyentuh istri itu batal. Sengaja nggak sengaja syahwat batal. Tapi tiba-tiba karena lagi berantem, karena lagi akrab banget sama istrinya, atau mungkin punya istri baru dan seterusnya. Nah, misalnya contoh itu, datang ke masjid yuk supaya romantis kita gandengan tangan. Tapi kan tadi sudah wudhu, nggak batal. Nah, sama istri barunya pegangan nggak batal, tapi sama istri lamanya pegangan. Nah ini nggak boleh begini. Artinya dalam satu masalah kalau dia pindah-pindah nggak boleh. Tapi kalau memang dari dulu dia diajarin guru saya, pokoknya nyentuh istri itu nggak batal dan saya lagi itu sampai sekarang. Ya sudah, meskipun mungkin yang lain itu menggunakan mazhab yang lain. Karena tidak mungkin ada satu orang pun yang iltizam dari A sampai Z semuanya kalau Syafi'i itu tidak mungkin. Bahkan Imam Nawawi saja punya ikhtiarnya sendiri. Dalam hal ini Syafi'i bilang A tapi saya lebih cocok B. Itu kan sering kan? Ikhtiarnya Imam Nawawi kan begitu kan? Dalam masalah ini misalnya adalah batalnya orang wudhunya seseorang yang makan unta. Itu Syafi'i tidak batal. Tapi Imam Nawawi kalau saya sih batal. Imam Nawawi, sekelas Imam Nawawi yang beliau ulama Syafi'i kurang Syafi'i apa beliau ibaratnya itu pun kemudian dia punya pendapat pribadi yang di luar mazhab Syafi'i dan itu tidak masalah. Oke, maka dalam satu sholat apakah harus total dari A sampai Z Syafi'i semuanya? Tidak. Boleh untuk kemudian agak gaduh-gaduh sedikit, cuma tentu dengan catatan. Gaduh-gaduhnya ibaratnya pakai motor Supra kemudian dipakai spion Vega itu masih nggak masalah. Cuman kalau kemudian motornya Supra, mesinnya Supra, kemudian nanti pistolnya diganti pakai Tiger, nggak bisa. Nah, gitu ibaratnya ada beberapa part yang ini hanya bengkel saja yang bisa modifikasi. Tapi kalau cuma ganti spion, motor Supra spionnya pakai spion Tiger, itu bisa ya, bukan bengkel pun bisa tuh modif. Nah, intinya paham mana yang inti mana yang bukan itu nanti biar ustadznya yang olah. Nah, yang nggak boleh itu jangan sampai menurut mazhab A nggak sah, menurut B nggak sah, menurut C nggak sah, menurut D juga nggak sah. Itu yang bermasalah. Tapi minimal ada satu mazhab saja yang mengatakan cara begitu itu sah, selesai. Misalnya begini. Dalam mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah untuk sholat. Mau imam mau makmum. Makmum wajib baca Fatihah dalam sholat. Sedangkan mazhab Hanafi makmum tidak perlu baca Fatihah. Cuman dalam mazhab Hanafi tidak boleh makmum kepada orang yang sudah mumayyiz tapi belum baligh. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i boleh makmum kepada yang mumayyiz meskipun belum baligh. Nah, ini sudah makmum sama yang belum baligh tidak baca Fatihah. Nah, ini menurut Syafi'i bermasalah, menurut Hanafi bermasalah. Ini tidak
mempresisi madhab yang selama ini dengan pakai, silakan pakai yang sudah dipakai selama ini. Tetapi untuk kemudian mengetahui lebih presisi, oh berarti saya yang itu tuh pakai madhab Syafi'i. Oh berarti selama ini yang kayak begini tuh madhab Syafi'i, meskipun dia nggak ngaku Syafi'i bahkan. Tapi perlu lihat, tapi kok kayaknya najis bukola atau baru Syafi'i itu. Karena kalau Hanafi sama Maliki bilang babi itu nggak najis kalau pas masih hidup. Kalau Syafi'i, najis, padahal yang disebutkan dalam hadis kan cuma najis. Kok babi ikut-ikutan kan misalnya begitu, itu Syafi'i sekali. Misalnya contohnya begitu, atau mungkin tadi asyhadu an la ilaha illallah itu Syafi'i sekali. Nah, ternyata saya Syafi'i. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Dan berarti orang yang begitu itu nanti begini. Karena orang mentoleransi dengan ilmu itu jauh lebih mudah untuk legowo dibandingkan mentoleransi karena nggak mau repot. Biarin usul masing-masing. Itu kan lebih karena nggak peduli saja. Tapi kalau kemudian, kayak gitu madhab ini, itu kedengarannya lebih elegan dibandingkan itu masing-masing. Kalau masing-masing karena nggak tahu asal toleransi, kadang yang tidak boleh ditoleransi pun ditoleransi, itu masalah. Jadi itu kenapa kok kemudian kita sebutkan sholat dengan cara-cara madhab yang model seperti ini. Tentu kalau cara sholat pakai madhab Syafi'i atau madhab tertentu kayaknya sudah selesai semua ya. Tapi kalau bukan madhab tiba-tiba tasyahud kemudian begini kan baru tahu juga kayaknya. Ada hadisnya lagi. Apalagi nanti tasyahud kok ada yang bilang tidak wajib lagi, itu gimana gitu ya. Oke, tentu saya tidak merekomendasikan untuk pindah madhab. Yang sudah selama ini dengan yakini pakailah. Apalagi kalau memang benar sesuai madhab madhab sudah terus lanjutkan. Kecuali kok memang ternyata pendapat madhab ini lebih kuat ternyata setelah disampaikan sama Ustaz ini, ya sudah pindah hukum. Pindah madhab itu karena dua, paling tidak satu dan dua karena ilmunya nambah. Bisa jadi awalnya dia Syafi'i mengatakan setelah istri batal, tiba-tiba ada Ustaz yang bermadhab Hambali menjelaskan dengan dalil yang sangat kuat lengkap begitu. Wah, kok kayaknya Hambali lebih cocok, akhirnya dia pindah. Bisa jadi, monggo silakan. Besok ketemu ulama lagi yang bermadhab Syafi'i, pindah lagi mungkin. Gitu. Itu tidak masalah, karena ini minimal dua hal itu saja. Gitu. Jadi masalah bahwasanya kita apakah harus pakai Syafi'i, yang bisa istiqomah dengan Syafi'i akhirnya sudah bukan orang awam untuk konteks yang sekarang. Karena saya tanya Pak Nurul, yang awam, kalau mampu madhab Syafi'i, coba kitab Syafi'i apa yang sudah dengan selesai? Kitab Syafi'i apa? Oke, nggak usah diselesaikan deh. Kira-kira kitab madhab Syafi'i apa yang jenengan tahu? Itu pun belum tentu tahu gitu. Bagaimana kemudian dia harus Syafi'i? Kurang lebih seperti itu. Maka orang awam adalah madhabul awami, madhabul mufti. Itu kata para ulama gitu. Orang awam tidak bermadhab dengan madhab yang apa. Orang awam itu bermadhab dengan ustadznya, dengan kiainya, dengan muftinya. Gitu kurang lebih seperti itu. Maka biarkan ustadznya yang bertanggung jawab. Oke, begitu mungkin. Allah a'lam bishawab. Moga ada lagi. Boleh atau tidak? Sebenarnya boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh saja. Banyak ulama yang mengatakan mustafti itu yukhayyiru min fatwa. Orang yang meminta fatwa posisinya bukan seorang mufti tapi muqallid, itu silakan untuk memilih dari fatwa mana dia akan ikuti. Itu di dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti disebutkan demikian. Mufti nanya sama Ustaz A, bilangnya batal. Namanya sama Ustaz B, bilangnya nggak batal. Oke, mustafti tidak terikat dengan yang batal atau yang nggak batal. Terserah memilih yang mana saja. Untuk orang awam boleh memilih demikian. Tetapi sekali lagi jangan kemudian sekarang batal, besok enggak, besok batal lagi tanpa ada alasan, itu yang tidak boleh. Tetapi misalnya sholatnya hampir semuanya Syafi'i, kecuali satu dua hal saya tidak Syafi'i karena memang ya secara penjelasan dalil yang saya ketahui, saya kok lebih cocok yang bukan Syafi'i dalam hal ini. Silakan. Tapi jangan asal pindah gitu. Jangan asal pindah. Itu yang nggak boleh, yang disebut sebagai intikal madhab. Yang madhab talfiq itu adalah kadang batal, kadang nggak batal, tergantung sama
lebih